Ingat, ada dampak negatif maupun positif di setiap keputusan. Hai, perkenalkan nama aku Ayu. Aku duduk di bangku SMA kelas 10. Pernah nggak sih kamu punya banyak pilihan, tapi kamu harus milih satu? Atau banyak banget orang yang ngerekomendasiin mimpi yang berbeda-beda? Aku yakin setiap orang pasti pernah ada di posisi ini. Karena pilihannya banyak, kita jadi nggak kunjung memilih dan malah muncul rasa bingung. Hal inilah yang bikin kepala pusing. Jalan hidup kelihatannya bercabang semua, dan inilah yang biasanya disebut takut salah pilih jalan hidup. Saat kita ngalamin ini, selalu ada ketakutan buat melangkah atau ngambil keputusan. Dan saat coba melangkah, selalu ada rasa gak yakin, bingung, atau rasa ragu. Nah, di video ini aku mau ngebahas 4 cara buat ngadepin rasa bingung milih jalan hidup. Yang pertama, berhenti cari pilihan sempurna. Gak ada pilihan yang terbaik. Sebenarnya yang bikin kita bingung itu bukan karena pilihannya terlalu sedikit, tapi justru karena pilihannya terlalu banyak. Mau A tapi bimbang, mau B tapi kepikiran C. Akhirnya kita diem, gak milih apa-apa. Kita sering pengen keputusan yang kelihatan paling aman dan paling minim resiko. Padahal kenyataannya gak ada keputusan yang sebenarnya jelas di awal. Bahkan orang yang kelihatannya yakin pun sebenarnya lagi nebak sambil jalan. Jadi berhenti cari pilihan yang sempurna. Yang ada cuma pilihan yang paling masuk akal buat kondisi kamu saat ini. Fokus aja ke peluang terbesar dan resikonya masih bisa kamu toleransi. Masih bisa kamu kontrol. Nanti bakal menyesuaikan sambil berjalan. Yang kedua, batasi pilihan, jangan dipikirin semuanya sekaligus. Semakin banyak opsi yang kamu pikirin, semakin berat kepalamu. Akhirnya bukan makin jelas, malah makin ruwet. Karena kita ngerasa harus mikirin semuanya sekaligus sampai ke masa depan yang jauh banget. Padahal hidup gak minta kita mikir sampai 30 tahun ke depan. Cukup tanyain ke diri sendiri, kalau aku jalanin pilihan ini 6 bulan ke depan, aku masih bisa nerima konsekuensinya nggak? Lalu persempit pilihan. Contoh, kamu punya 4 pilihan. Coba pilih lagi 2 yang pengen banget kamu pilih. Pastiin bukan karena validasi atau pikiran takut orang lain kecewa jika pilihanmu ada kemungkinan gagal yang besar. Coba tulis kebahagiaan apa dan resiko apa dari masing-masing dari 2 pilihan itu. Lalu pilih resiko yang memang kamu gak bisa mengatasinya. Sudah pasti peluangmu sukses akan hancur jika gagal mengatasinya. Jika ada, tinggalkan mimpi itu. Yang ketiga yaitu pisahkan takut nyesel dan takut dinilai. Jangan menciptakan ketakutan yang belum tentu itu terjadi. Kadang yang bikin kita ragu itu bukan karena gak yakin sama pilihan, tapi karena takut penilaian orang lain. Takut dibilang salah, takut dibilang gagal, takut dibilang aneh. Makanya meskipun sudah direkomendasiin orang lain, kita tetap aja bingung. Terus muncul kalimat yang sering banget kita dengar. Hidup cuma satu kali. Kalimat ini niatnya nyemangatin, tapi buat sebagian orang malah jadi tekanan karena kita ngerasa kalau salah pilih dan nyesel gak bisa diulang. Padahal jujur aja menyesal itu hampir gak bisa dihindari. Yang beda cuma satu, kita mau menyesal karena mencoba atau menyesal karena hidup sesuai ekspektasi orang lain. Jalanin aja keputusan yang sepenuhnya hasil dari keputusanmu. Karena kamu sendiri yang tahu kelemahan dan kelebihanmu. Jadi lebih mudah kan untuk mengatasi sebuah masalah karena kamu tahu apa yang harus dilakukan. Yang keempat, ingat, keputusan bisa disesuaikan, bukan kontrak seumur hidup. Banyak orang takut milih karena mikir sekali melangkah gak boleh salah. Sekali melangkah sudah pasti nyungsep.
Padahal, gak milih pun sebenarnya pilihan, dan itu juga punya konsekuensi. Mungkin yang perlu kita ubah bukan keputusannya, tapi pertanyaannya. Bukan lagi ini pilihan paling benar atau enggak, tapi apa aku siap bertanggung jawab sama pilihan ini? Apakah aku sanggup mentoleransi hal buruk saat milih ini? Karena hidup bukan soal milih jalan yang paling aman, tapi soal belajar, berjalan, lalu bertumbuh dari situ. Kalau misal ada keputusan yang 0% resikonya, itu tetap akan jadi pilihan yang salah. Karena apa? Karena kamu nggak bisa punya kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Tapi nggak mungkin ada keputusan yang nggak ada resiko sama sekali. Kalau menurutku mungkin ada, tapi kamu kehidupannya gitu-gitu aja, monoton aja, dan nggak ada pelajaran hidup. Yang dimana pelajaran hidup itu kan yang ngebuat kita semakin dewasa secara mental. Jadi pilihan yang nol resiko sama sekali juga ada bahayanya. Kalau sekarang kamu lagi takut, ragu, takut salah langkah, takut nyesel, itu bukan tanda kamu bingung, itu tanda kamu mikir. Dan orang yang mikir biasanya lagi serius sama hidupnya. Tenang, kamu gak ketinggalan. Kamu cuma lagi di persimpangan. Dan gak apa-apa kalau butuh waktu sebelum akhirnya memutuskan untuk melangkah. Ingat, ada dampak negatif maupun positif di setiap keputusan. Jadi sekian dulu dari video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan dadah!